6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa datang beribadah kembali di tempat ini. Ada sukacita di tempat ini, amin. Kita semua datang untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita semua. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Ini umat tebusan-Mu datang menyembah Engkau, Yesus. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami mau datang mengagumi Engkau, Bapa. Hadirlah Kau pada saat ini di atas segala pujian penyembahan kami. Kami merindukan Engkau, Yesus. Kami merindukan Engkau hadir di tempat ini. Kami menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Kami percaya Engkau bersuka atas segala pujian kami. Tak
Ada sukacita amin di tempat ini. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh kasih salam kiri kanan belakang kita. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Kita berikan sukacita yang melimpah bagi Tuhan. Haleluya. Dia yang layak ditinggikan. Amin.
kita, amin. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita angkat suara kita gerakkan tangan kita gerakkan kaki kita. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan kuasa-Mu di tempat ini. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Yes, Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipandangkan, mujizat dinyatakan. haleluya. Great is our melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Yes. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hallelujah. Great is our God. Great is my God, Jesus. You are my great God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi buat Engkau. Segala sembah kami hanya bagi Engkau. Kami percaya Kau ada di tempat ini Bapa. Kau menikmati segala pujian penyembahan kami Tuhan. Dan Kau akan menyatakan kebangkitan-Mu di dalam gereja ini Tuhan. Kau akan memulihkan bait suci-Mu. Kau akan pulihkan pujian penyembahan-Mu. Kau akan pulihkan kami semua Tuhan. Kami datang dengan penuh rasa cinta kepada Tuhan. Kami rindukan Engkau setiap hari. Bila kami melihat hidup kami, apa yang akan kami banggakan? Bila kami melihat hidup
kami saat ini, apa yang mau kami andalkan Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Bahwa setiap kami umat-Mu di tempat ini, untuk kami boleh menjadi penyembah Tuhan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Seperti wanita yang datang di bawah kaki-Mu, yang meminyaki Engkau dengan minyak narwastu, yang menyeka kaki-Mu dengan rambutnya. Kami datang saat ini dengan rasa cinta dan hormat kepada Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu. Ku ada untuk menyembah-Mu, my Lord. I love you, Jesus. Thank you. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, aku terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Aku tersanjung Tuhan, ku tersanjung. Yes, karena semua yang baik. Yes, semua yang baik di dalam hidupku, itu semua karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Yes. Bila ku buka mata dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
darahmu. Sembah Dia. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Yesus, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Engkau yang memulihkan umat-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kami membawa hati yang menyembah di hadapan Bapa, karena kami ada untuk menyembah Engkau Tuhan. Kau menebus kami untuk menjadi penyembah. Siapakah kami sehingga Engkau memperhitungkan kami? Siapakah anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya Tuhan? Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Kau mau mati di atas kayu salib menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, kami tidak pernah sendiri. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau tahu kapan waktunya untuk memulihkan kami. Engkau tahu kapan waktunya untuk menyembuhkan kami. Engkau tahu kapan waktunya untuk mengangkat kami. Bahwa hati kami percaya kepada Engkau. Roh Kudus, bekerjalah Engkau. Lawat pribadi lepas pribadi. Kami gak mau datang ke tempat ini hanya sekedar rutinitas. Kami rindu pengalaman bersama dengan Engkau. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Lepaskan umat-Mu dari segala belenggu kuk yang dipasang oleh iblis. Jelikan mata rohani kami. Kuatkan umat-Mu, teguhkan hati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Berbicara Engkau Tuhan secara pribadi kepada setiap umat-Mu. Saat hamba-Mu menyampaikan firman, Roh Kudus berbicara Engkau. Mampukan umat-Mu mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap umat-Mu masing-masing Tuhan.
Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama lagi. Karena kami tahu Tuhan punya kehendak dalam hidup kami dan kami mau melakukan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami tolak dalam nama Yesus. Urapi juga guru-guru sekolah minggu, lawat anak-anak Tuhan. Berbicara Engkau kepada anak-anak dengan cara yang mereka bisa mengerti. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita bisa menyembah Tuhan, Saudara, saya rindu Saudara ya, setiap ibadah-ibadah kita itu menjadi kesempatan di mana kita mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan suruh kita melakukan sabat? Karena Tuhan tahu Saudara, kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Makanya dikasih satu waktu yang disebut dengan sabat. Sabat itu beristirahat. Ketika kita beristirahat, kita menikmati, kita izinkan Tuhan memulihkan kita, kita izinkan Tuhan untuk menguatkan kita, kita izinkan Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita, sehingga ketika kita besok bekerja kembali, kita sudah bekerja dengan kesegaran yang baru, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan saya percaya Saudara, kalau ini setiap minggu kita lakukan, saya percaya semakin hari hidup kita pasti semakin berkualitas. Saya percaya semakin hari hidup kita itu akan semakin lebih baik Saudara. Karena apa? Tuhan merefresh hidup kita, Tuhan memulihkan kita Saudara. Itulah pentingnya beribadah Saudara. Jadi beribadah itu bukan cuma sekedar ya kita melakukan Taurat, tidak Saudara. Tapi ibadah kita itu adalah kesempatan di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Makanya siapkan hati kita dari rumah, minta sesuatu. Tuhan, aku pingin mengalami Tuhan, aku pingin mengalami Tuhan. Dan kalau itu terjadi Saudara, wow, tidak peduli masalah yang terjadi, Saudara pasti bisa selesaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman, saya mau ingatkan kita sudah membentuk pengurusan Natal. Tim sudah ada, nanti pengurus akan menghubungin Bapak Ibu Saudara. Dan rencananya nanti gimana biar pengurus yang mengatur. Ketua Panitia Natal adalah Pak Gibson Saudara. Ya, berikan tepuk tangan dulu bagi beliau Saudara ya. Ya, puji Tuhan ya. Wakilnya Pak Ferry Saudara. Ya, nanti biar mereka sama pengurus yang mengatur Saudara ya. Yang kedua, sekali lagi saya ingatkan, tanggal 24 tempat kita di Ngujang itu hari Selasa Saudara, akan diadakan persekutuan hamba-hamba Tuhan. Dari Blitar, dari Malang Selatan, dari Trenggalek, dari Kediri, bahkan ada yang dari Nganjuk Saudara. Lebih kurang yang hadir 100 orang. Karena itu diadakan jam 10 pagi Saudara. Karena itu kita harus jamu mereka Saudara. Mereka sudah jauh-jauh datang dari Malang, dari Nganjuk, dari Blitar, Trenggalek, dari Tulungagung cuman sedikit Saudara ya. Ada sebuah komunitas namanya Perdoka. Komunitas ini komunitas yang dibantu oleh orang Korea. Jadi ada satu yayasan misi, dia ini yang membantu pembangunan gereja. Waktu kita membangun gereja di Ngujang sama di penjara, kita dapat 130 juta Saudara. 100 juta untuk Ngujang, 30 juta untuk gereja yang ada di penjara. Jadi ada 98 gereja yang sudah dibangun Saudara. Luar biasa Saudara yang sudah dibantu. Bayangkan 98 kali 100 juta. Itu yang sudah dibagikan. Itu saya tanya, Pak ini uangnya dari mana? Dia bilang gini Saudara, ini uang bukan dari pengusaha-pengusaha, dia bilang. Jadi gereja di Korea itu mereka punya kebiasaan senang untuk memberkati Saudara. Makanya Korea itu diberkati Tuhan luar biasa. Jadi ada orang yang pensiun gitu ya, uang pensiunnya tuh kadang dikasihkan semua Saudara. Anak-anak kecil dilatih untuk memberikan ke misi Saudara. Anak-anak kecil mereka punya anggaran bantu misi Saudara. Anak-anak kecil Saudara. Jadi dari kecil mereka memang orang-orang Korea itu sudah dilatih untuk menabur. Jadi bukan pengusaha-pengusaha semua, bukan. Semua jemaat itu.
Jadi mereka rutin tiap minggu dan ini dikumpulin berapa gereja. Nah, inilah yang dibagikan ke Asia, ke perintisan ke ladang-ladang misi, saudara. Makanya kenapa Korea itu cepat berkembang? Karena mereka punya kepedulian kepada pelayanan kepada gereja, saudara ya. Padahal kalau kita tahu Korea itu sama Indonesia sebenarnya kemerdekaannya nggak jauh-jauh beda, saudara. Tapi mereka cepat berkembang, saudara. Ya karena itu. Kebangunan rohani juga di Korea kita tahu lewat hamba Tuhan namanya Yonggi Cho. Saya pernah ke sana 10 hari, saudara. 10 hari, saudara. Itu doa malam itu sampai jam 11 malam, saudara. Doa pagi itu jam 4. Itu yang hadir bukan 10-20 orang, ribuan, saudara. Doa ribuan. Dan kalau mereka nyanyi, itu gereja itu yang kami datangi itu dulu Singok Presbyterian Church. Jadi gereja Presbyterian seperti GKI. Tapi kalau mereka nyembah, saudara, itu ngalang-ngalain orang karismatik, saudara. Saya kaget, saudara, antusias mereka. Nanti coba lihat, saudara, ya gereja-gereja di Korea di YouTube. Waduh, kalau mereka nyembah Tuhan itu nggak ada. Engkau ku sembah. Itu totalitas, saudara. Totalitas. Makanya Korea Selatan itu diberkati Tuhan. Banyak misionaris keluar dari sana. Waduh, saya 10 hari di sana, saya bilang, wow, luar biasa, saudara. Makanya, jadi kalau gereja di sana itu 20.000 jemaatnya, 15.000, saudara. Yang di bawah 100 itu jarang sekali, saudara. Nyaris nggak ada, saudara. Kalau kita tahu dulu Korea Selatan itu komunis ya. Tapi lewat kegerakan Pak Yonggi Cho, saya punya bukunya itu, saudara. Buku Yonggi Cho bagaimana mereka mengalami penganiayaan. Karena itulah latar belakang kenapa kita ajak jemaat untuk memberkati hamba-hamba Tuhan itu. Jadi tanggal 24 silakan hubungin Ibu Cicing. Beliau nanti yang ngatur semua konsumsinya, tentu kerjasama sama jemaat yang lain. Saudara boleh nanti apakah mau ngasih kue kah, atau ngasih makanan kah, atau ngasih uang kah, nanti kita kelola bagaimana supaya mereka bisa begitu pulang dari tempat kita nanti, wow, mereka merasa sukacita. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema saya hari ini adalah agak sedikit touching heaven, changing life. Touching heaven, changing life. Menyentuh surga, hidup kita berubah. Kita baca Alkitabnya yuk. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34. Saya akan bacakan bagi kita. Markus, saudara. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ia memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini menarik, saudara ya. Asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Menarik. Wanita ini tidak berdoa. Wanita ini tidak teriak-teriak seperti Bartimeus. Tidak, saudara. Tidak.
Dia nggak bilang, Yesus sembuhkan saya, tidak. Dia hanya melangkah dengan iman. Ini level yang lebih tinggi lagi dari Bartimeus, saudara. Nanti kita akan tahu kenapa sampai dia tidak berani teriak kepada Yesus. Dia hanya yakini asal saya jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Alkitab katakan begitu dia jamah jubah Yesus, touching heaven, changing life. Saat itu juga dia sembuh. Saya rindu ketika engkau datang beribadah. Begitu engkau terkoneksi dengan Tuhan, saya percaya hidupmu tidak pernah sama lagi. Asal engkau bisa terkoneksi dengan Tuhan, pasti ada sesuatu berubah dalam hidup kita. Ada satu lagu yang saya sangat suka. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Wow. Maukah kita berkata, Tuhan jamah saya. Saya sudah capek dengan hidupku. Saya sudah capek dengan ambisi-ambisiku. Saya sudah capek dengan keinginan-keinginanku. Dan saya percaya semua usaha yang saya lakukan tidak ada yang mengubah hidupku. Tidak ada yang bisa membuat saya berubah. Saya tahu hanya butuh satu jamahan Tuhan dalam hidupku, maka hidupku pasti berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Wow. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ternyata imannya ini memaksa tenaga dari Yesus keluar sendiri, saudara. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya, lalu melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, lihat, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Nanti kita tahu kenapa dia takut dan gemetar, saudara. Ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur. Kenapa dia begitu? Yesus tanya, siapa yang jamah jubahku ya? Siapa ya? Wanita ini ketakutan, saudara. Akhirnya dia tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia bilang, aku loh Tuhan yang menjamah jubahmu. Wow. Terus Tuhan bilang gini, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya rindu ketika kita datang ke tempat ini, saudara dengar dengan jelas Tuhan katakan, nah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah, penyakitmu sembuh. Pergilah, aku akan buka jalan bagaimana engkau bisa menyelesaikan utangmu. Pergilah, karena aku sudah jamah suamimu dan dia akan bertobat. Pergilah, anak-anakmu sudah kupulihkan. Pergilah, perusahaanmu sedang aku pulihkan. Amin. Amin. Biar ini yang menjadi kerinduan kita. Menjadi kerinduan kita. Karena Tuhan mau kerjakan itu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, sehebat apapun handphone, semahal apapun handphone, kalau dia tidak punya kemampuan terkoneksi dengan internet, maka handphone ini tidak berguna. Betul? Kalau dia tidak bisa terkoneksi dengan internet, mau dia handphone harga ratusan juta,
nggak ada guna. Tetapi walaupun handphone itu cukup sederhana, asal dia bisa terkoneksi dengan wifi atau provider, dan dia punya data yang cukup, maka dia bisa mendownload semua hal yang dia inginkan. Dia bisa dapatkan semua yang dia inginkan, informasi-informasi. Semua dia bisa dapatkan, walaupun handphonenya ini mungkin handphone second yang harga 600.000, 700.000. Yang terpenting bukan sekedar mahalnya handphone, tetapi apakah dia bisa terkoneksi dengan provider atau internet. Begitu juga dengan hidup kita. Mau kita seganteng apa, mau kita sekaya apa, mau kita sepintar apa, kalau kita nggak punya kemampuan atau tidak punya koneksi dengan Tuhan, sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya. Kitab Mazmur katakan manusia di dalam segala kemuliaannya, dia bisa disamakan dengan hewan yang harus dibinasakan. Gak bernilai. Yang membuat saudara bernilai bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena gagahnya kita, tetapi apakah kita punya koneksi dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan. Karena ketika engkau berelasi dengan Tuhan, maka semua yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, yang menjadi kebutuhan kita, kita bisa download. Kita bisa dapatkan. Makanya jangan heran ya, seringkali kita temukan orang ya, orang-orang hebat itu, orang-orang yang kelihatan biasa. Daud orang biasa, pipinya kemerah-merahan, masih sangat muda, tidak pernah dilatih berperang melawan tentara Filistin. Dia hanya dipercaya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tetapi ketika dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dia selalu punya hubungan dengan Tuhan. Ketika datang Goliat, raksasa Filistin, mengancam semua orang Israel, semua tentara Saul ketakutan, termasuk kakak-kakaknya Daud. Termasuk Raja Saul ketakutan menghadapi Goliat. Tetapi datang anak muda, anak remaja yang masih kemerah-merahan pipinya. Dia bilang gini, saudara, siapa itu orang Filistin yang tidak bersunat itu? Berani-beraninya dia menghina Allah orang Israel. Dia datang bukan dengan lembing, dia datang bukan dengan tombak, dia cukup datang dengan ketapel. Tapi di balik ketapel ini ada koneksi dengan Tuhan. Makanya dia katakan kepada tentara Filistin itu, yaitu Goliat, engkau mendatangi aku dengan lembing, engkau mendatangi aku dengan tombak, tetapi aku menantang engkau, mendatangi engkau atas nama Allah Israel yang engkau tantang itu. Bagi dia tidak butuh tombak, tidak butuh lembing untuk mengalahkan Saul. Dan kita tahu saat itu Saul dilengkapi oleh semua perlengkapan perang. Tidak ada celah untuk menyerang Saul kecuali jidatnya. Cuman satu celah aja. Raja Saul berusaha memberikan kepada Daud perlengkapan perang, tapi keberatan bagi dia. Dia nggak bisa jalan pakai itu. Dia pakai ketapel, saudara. Dia pakai ketapel. Makanya si Goliat marah. Anjingkah aku, katanya, engkau mendatangi aku dengan ketapel. Tetapi Daud bilang, di dalam nama Allah orang Israel yang kau tantang itu,
Cukup sekali, pang, gue lihat langsung jatuh. Mungkin kau kelihatan sederhana, gak punya modal, pendidikanmu rendah, tapi asal engkau terkoneksi dengan Tuhan, profesor pun kau bisa kalahkan. Orang hebat kayak manapun bisa kau kalahkan. Ketika saya menyadari ini, tidak ada hal yang paling saya takuti dalam hidup saya. Ketika saya sudah tahu, saya gak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Begitu saya tahu saya tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan, waduh, saya bisa nangis meraung-raung, Tuhan, jangan angkat rohmu dariku. Jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan aku jalan sendiri. Engkau boleh suruh saya kemana saja, asal engkau beserta dengan aku. Saudara, ketika engkau terkoneksi dengan Tuhan, touching heaven, changing life, hidupmu pasti berubah. Engkau tidak akan pernah sama dengan siapapun, dengan yang sebelumnya, saudara. Itu yang dialami oleh, makanya dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan gini, saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, Alkitab katakan minta apa saja yang kamu kehendaki. Tentu kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kehendak kita menjadi sama dengan kehendak Tuhan. Betul? Masalahnya karena kita nggak terkoneksi dengan Tuhan, kehendak kita tidak sama dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita minta Tuhan tidak kasih. Sama seperti handphone. Kalau dia terkoneksi dengan internet, apa saja bisa dia download yang disediakan oleh internet, saudara. Wow. Jadi setiap orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah dan tidak akan pernah sama lagi. Kita sudah pelajari beberapa toko, saudara, sebelum kita masuk ke toko ini. Bartimeus berjumpa dengan Yesus, dari yang buta menjadi tidak buta. Lazarus dari apa, saudara? Mati, hidup kembali ketika dia berjumpa dengan Yesus. Sakeus dari seorang berdosa, pemungut cukai, kepala pemungut cukai, ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya dia abdikan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, dia ini pun anak Abraham. Wow. Mari kita rindukan perjumpaan dengan Tuhan melebihi apapun, saudara. Melebihi apapun, melebihi relasi-relasi kita. Setiap pagi ini yang selalu saya gumulkan, Tuhan, bahwa aku masuk dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, menikmati Engkau. Nanti ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, hikmat itu Tuhan bukakan, saudara. Rencana-rencana itu semakin jelas. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mulai tahu keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil, saudara. Makanya seorang hamba Tuhan bilang gini, saudara, semakin engkau sibuk, harusnya waktu yang kau pakai untuk berlutut di hadapan Tuhan harus semakin banyak. Karena kalau enggak, iblis akan pakai kita, saudara. Bayangkan kita orang-orang yang membuat keputusan-keputusan penting, apakah untuk diri kita, apakah itu untuk keluarga kita, apakah untuk perusahaan, atau untuk apa saja. Kita ini dikasih wewenang untuk membuat keputusan-keputusan penting yang bisa berdampak kepada banyak orang. Tetapi kita nggak terkoneksi dengan Tuhan, kita nggak dipimpin oleh Tuhan. Bayangkan keputusan kita itu siapa yang mempengaruhi? Iblis. Makanya kita kenapa perlu berdoa buat kota kita, buat bangsa kita. Supaya Tuhan kasih mereka hikmat di dalam membuat keputusan. Kalau engkau bapak tidak terkoneksi dengan Tuhan, engkau akan bingung bagaimana cara mendidik anak. Engkau nggak tahu apa yang terbaik buat anakmu. Kalau engkau seorang ibu nggak terkoneksi dengan Tuhan, maka emosimu aja yang kau mainkan. Engkau nggak tahu bagaimana cara menghadapi suami, bagaimana untuk melakukan ini, nggak tahu.
Apalagi kalau pendeta saudara nggak terkoneksi dengan Tuhan. Bayangkan khotbah-khotbahnya itu dari mana saudara? Ini yang membuat saya Tuhan, saya setiap pagi kadang tergoda untuk tidur lagi saudara. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kau main-main, kau tahu nggak dampaknya itu ke jemaatmu loh. Jemaatmu loh. Bukan cuma jemaatmu, anak istrimu loh. Makanya jangan heran anak-anak kita diomongi susah, memberontak. Karena mereka dibelenggu kuasa kegelapan. Karena kita nggak terkoneksi dengan Tuhan. Makanya perusahaan kita karyawannya suka nyolong. Suka nipu. Karena kita nggak terkoneksi dengan Tuhan. Saudara ingat Yusuf. Ketika Yusuf di rumah Potifar, Alkitab katakan, apa saja yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan Potifar diberkati Tuhan karena Yusuf ada di rumah Potifar. Yusuf terkoneksi dengan Tuhan. Karena Yusuf terkoneksi dengan Tuhan dan dia tinggal di rumah Potifar. Kemuliaan Tuhan tinggal di situ saudara. Makanya celaka kalau kita saudara bos, pengusaha punya karyawan yang suka ke dukun. Dia terkoneksi dengan kuasa kegelapan masuk ke perusahaanmu saudara. Masuk. Kita belajar dari wanita pendarahan. Satu saat Yesus turun dari perahu, masuk ke sebuah daerah. Tentu kita tahu bahwa Yesus ini kemana-mana, begitu orang tahu di mana ada Yesus, semua orang berbondong-bondong ke sana, saudara. Begitu Yesus menginjakkan kaki di sana, orang sudah ngumpul di sana, nggak tahu berapa ribu orang. Datang seorang kepala rumah ibadat. Namanya siapa saudara? Yairus. Kelihatannya Yairus ini orang baik saudara. Kepala rumah ibadat. Ya kalau sekarang pendeta lah. Begitu dia tahu Yesus datang, Yairus ini datang dengan rendah hati tersungkur. Berarti Yairus ini orang rendah hati ya. Dia tersungkur dan bilang gini, Tuhan, anak perempuanku di rumah sakit, hampir mati. Tolong jamah supaya dia tidak jadi mati. Wow, Tuhan Yesus tentu menghargai sikap kerendahan hati Yairus. Tuhan Yesus menghargai iman Yairus dan dia menyetujui. Menarik. Ketika Yesus dan Yairus dan banyak orang yang mengelilingi Yesus sedang menuju rumah Yairus. Tidak dikasih tahu berapa lama, berapa jauh jaraknya. Tapi ternyata di tengah jalan, saudara, ada seorang wanita. Wanita sudah menderita pendarahan 12 tahun. 12 tahun. Saya bisa bayangkan saudara ya. Orang menderita pendarahan 12 tahun itu udah kurus, kecil, pucat, lemas. Betul? Pendarahan loh. Saya punya teman kena kanker saudara, kanker serviks, gak sampai 2 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gak sampai 2 tahun. Jadi kalau prediksiku kemungkinan besar dia ini kanker serviks. Mungkin dulu belum ada namanya kanker serviks saudara. Tapi Alkitab katakan apa? Pendarahan. Perempuan aja sekali sebulan pendarahan cuman berapa hari aja, itu mumetnya luar biasa. Betul saudara ya? Mumetnya luar biasa. Ini 12 tahun. Alkitab mencatat, dia sudah berobat ke berbagai tabib. Tentu manusiawi saudara. Kalau kita sakit kita berusaha cari tabib, dokter yang ini, dokter yang ini, dokter yang ini, dokter. Tapi Alkitab katakan penyakitnya semakin memburuk. Kita bisa punya uang.
kita bisa punya kepintaran, kita bisa punya relasi. Tetapi tidak semua bisa diselesaikan dengan uang. Tidak semua bisa diselesaikan dengan kepintaran. Wanita ini sudah melakukan bagiannya. Dia cari tabib yang terbaik. Alkitab katakan bahwa hartanya sudah habis semua untuk bayarin tabib. Tetapi keadaannya semakin memburuk. Jadi dia sudah sakit, miskin. Ada satu lagi yang lebih parah, saudara. Kemungkinan dia ditinggalkan semua keluarganya. Kenapa? Karena menurut perjanjian lama, orang yang pendarahan itu najis, saudara. Tidak boleh masuk beribadah seperti saudara. Makanya dia ketika Tuhan Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku, dia ketakutan. Karena kalau ketahuan dia di situ sebagai wanita pendarahan dan orang-orang sekitarnya tahu, maka dia akan dirajam batu sampai mati. Karena semua orang najis megang drum ini jadi najis. Orang najis megang keyboard ini jadi najis. Orang najis megang orang lain jadi najis. Saudara bayangkan, Alkitab katakan di situ ada banyak orang yang mengelilingi Yesus. Tentu untuk wanita pendarahan ini, untuk bisa menjamah jubah Yesus, dia harus melalui banyak orang, betul nggak? Dan dia sudah bersentuhan nggak tahu berapa puluh orang. Dan semua yang dia sentuh menjadi najis. Bayangkan ketika dia tahu, wow, saya ini najis gara-gara wanita itu. Apa enggak ngamuk mereka semua? Makanya ketika Tuhan tanya, siapa yang menjamah saya? Wanita ini gemetar, yang ada dalam pikirannya apa? Mati saya. Pasti saya dirajam batu. Tapi luar biasa, perhatikan. Orang najis megang benda menjadi najis. Orang najis megang orang lain itu jadi najis. Tetapi orang najis megang Yesus, bukan Yesus yang najis. Orang najis menjadi tahir. Mungkin hidupmu sama, kau najis. Makanya semua orang lain yang berdekatan dengan kau jadi najis gara-gara kau. Kau orang berdosa, lewat hidupmu orang lain juga ikut berdosa. Saya ingat dulu waktu saya belum bertobat, waktu saya masuk ke kos-kosan saudara, tidak ada yang merokok kecuali saya. Nggak ada yang minuman keras kecuali saya. Begitu saya masuk ke kos-kosan itu nggak sampai 2 bulan, semua merokok. Bukankah kita seperti itu? Tetapi lihat, ketika orang najis ketemu Yesus, yang najis jadi kudus. Mungkin kau udah capek. Saya ingin berubah dari kenajisanku. Saya datang ke pendeta, pendetanya jadi baik-baik, jadi gak baik-baik gara-gara saya. Saya datang ke pemimpin kesannya dulu gak suka gosip, jadi suka gosip gara-gara saya. Rusak kita buat orang. Tapi ketika engkau datang sama Yesus, Yesus yang mengubah hidupmu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Bapak Ibu, kita mau lihat apa yang terjadi dengan wanita ini. Apa yang dilakukan wanita ini sampai kisah hidupnya dicatat di Alkitab. Tidak dikasih tahu namanya, saudara. Tetapi prinsip-prinsip yang dilakukan wanita ini perlu kita pelajari. Yang pertama, Alkitab katakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya apa?
Wanita ini senang mendengar berita tentang Yesus. Wanita ini senang mendengar Injil. Tentu wanita ini terasing, saudara, karena dia najis. Mungkin dia disiapin satu gubuk, ya, satu gubuk. Dia tinggal di situ sendiri. Namun kita tahu saat itu Yesus heboh berita tentang Yesus. Menyembuhkan orang, mencelikan mata orang buta, membangkitkan orang mati. Tentu ketika dia sembunyi di kamar, di balik bilik kamarnya, orang suka cerita, "Hei bro, saya dengar kamu pernah dengar gak tentang Yesus?" "Oh iya, saya juga dengar dia tuh membangkitkan orang mati loh. Oh iya, saya dengar dia juga ngasih makan 5.000 orang loh, dengan 5 roti 2 ikan. Orang mulai cerita tentang Yesus. Dia di kamar tersendiri. Dia dengar, kok ada Yesus ya, menyembuhkan orang sakit, ngasih makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Dalam hatinya, satu saat, kalau Yesus datang ke kampungku, saya percaya saya akan dipulihkan dia. Sejauh mana engkau suka mendengar berita-berita tentang Yesus? Atau engkau lebih suka mendengar berita-berita yang gak jelas? Wanita ini mendengar berita-berita, bukan sekali, berkali-kali dia dengar berita tentang Yesus. Ketika dia dengar, dia simpan itu dalam hatinya. Berita tentang Yesus itu menjadi iman. Kalau engkau mencintai berita-berita tentang Yesus, mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab, dan engkau simpan itu dalam hatimu, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan iman. Dan suatu saat iman itulah yang akan menyelesaikan masalahmu. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Isi hidupmu dengan firman. Renungkan firman, bukan cuma dengar, tapi renungkan, simpan dalam lubuk hatimu. Sehingga ketika suatu saat engkau punya masalah, firman itu akan bekerja menyelesaikan itu. Kenapa wanita ini punya kekuatan untuk menjamah jubah Yesus, punya keberanian untuk menjamah jubah Yesus? Karena dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang kedua, selain dia dengar, dia menyimpan firman itu dalam hatinya. Jangan simpan kepahitan dalam hatimu. Itu sampah yang mengakibatkan engkau darah tinggi, mengakibatkan engkau encok, yang mengakibatkan engkau stroke, yang mengakibatkan engkau kena kanker. Jangan simpan. Wanita ini simpan itu dalam hatinya, firman Tuhan. Apa yang kau simpan dalam hatimu? Kesalahan orang lain? Perlakuan kasar orang lain? Kegagalanmu yang kau simpan sehingga engkau trauma dan engkau tidak berani lagi mencoba? Mari kita sama-sama belajar menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Coba lihat Ayub. Kurang-kurang apa pergumulan yang dihadapi oleh Ayub, saudara? Mungkin saat ini, sampai saat ini, selain Yesus, tidak ada orang yang punya pergumulan seberat Ayub, saudara. Selain Yesus. Ingat, Alkitab katakan Ayub ini orang terkaya di saat itu. Orang terkaya. Dan dia dikatakan orang saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Dan Ayub bukan orang Israel. Itu hebatnya Tuhan ya.
sekalipun bukan orang Israel, tetapi Tuhan perhitungkan. Dan Ayub dipamerkan Tuhan kepada iblis. Nanti saudara baca kitab Ayub. Satu saat iblis datang ke sorga menghadap Tuhan. Lalu iblis bilang gini saudara sama Tuhan. Tuhan pamerkan Ayub kepada iblis. Kamu lihat itu Ayub? Pengakuan Tuhan loh. Jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Tidak ada yang seperti dia. Makanya dia diberkati Tuhan. Dia sangat kaya dan dia orang terkaya saat itu di dunia. Tetapi sekejap Tuhan izinkan iblis menghabiskan semua. Ingat, bukan Tuhan yang menghabiskan. Tetapi siapa? Iblis. Jadi kalau engkau babak belur, itu bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan. Kalau engkau punya banyak masalah, sakit-sakitan, babak belur, apalah berantakan semua. Bukan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dicobai oleh siapapun dan dia tidak mencobai. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan iblis mencobai kita. Seperti Ayub. Tuhan pamerkan, lihat itu anakku Ayub katanya. Iblis bilang, iya sih, karena engkau lindungi, engkau jagai dia. Jadi kalau kita bisa sehat saudara, ya, perusahaan kita bisa berjalan baik-baik saja, anak-anak kita aman-aman saja, itu karena ada perlindungan Tuhan. Begitu Tuhan buka dikit aja perlindungan itu, habis. Jadi kita jangan sombong. Jangan merasa ini karena hebatku bisa mengatur semua, saya bisa menjaga. No! Bagi Tuhan menghabiskan Ayub, mengizinkan dia habis cuman waktu sekejap. Begitu iblis bilang gini, coba angkat perlindunganmu, pasti dia akan memberontak katanya. Pasti dia akan menyangkal engkau. Oh. Tuhan bilang gini sama iblis, oke, tapi jangan coba-coba sentuh ya nyawanya ya, karena itu milikku, kata Tuhan. Diambil perlindungan dari Ayub saudara. Begitu diangkat, lihat, hitungan mungkin gak sampai menit saudara. Wush, semua ternaknya habis bicara. Hitungan menit, semua budak-budaknya mati, tinggal satu. Hitungan menit, semua anak-anaknya mati. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup. Badannya penuh dengan borok. Yang dulu mulus, ganteng, gagah. Apalagi orang kaya kan. Tiba-tiba korengan semua, kudisan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saking gatalnya Alkitab katakan, dia ambil beling untuk menggarut. Tidak cukup sampai di situ. Harapan dia satu-satunya istrinya. Mungkin saat itu pendeta, dia belum punya pendeta saudara. Karena dia bukan orang Yahudi saudara. Istrinya bilang, masih kau percaya sama Tuhanmu? Kutukin saja Tuhanmu katanya. Tapi Ayub bilang gini, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku pulang. Terpujilah nama Tuhan. Dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Kadang kita ini saudara, begitu mengalami masalah, dosa pertama itu keluar dari mana? Mulut kita. Makanya Alkitab katakan ibadahmu seperti apapun hebatnya, kalau engkau tidak bisa mengekang mulutmu, ibadahmu itu sia-sia. Ingat leksioneri hari ini saudara? Mulut ini perlu dijaga karena ini seperti kemudi kapal yang bisa mengendalikan seluruhnya. Wow. Ayub, sudahlah. Harapan dia mungkin sahabat-sahabatnya ngerti lah ya. Tapi apa yang terjadi? Sahabatnya bilang, kamu sih berdosa sih kamu. Kebanyakan dosa sih kamu. Kamu harus bertobat. Karena saudara alami gitu, kita sudah jatuh babak belur.
Datang pendeta, kamu gara-gara banyak dosa nih. Teman-teman kesan, kamu gara-gara banyak dosa nih. Bertobat kamu. Lah. Padahal Tuhan sendiri bilang apa? Dia kudus, saleh, menjauhi kejahatan. Kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa Ayub bisa melalui semua masa-masa sulit itu? Dia sama dengan kita. Orang biasa. Dari yang sangat kaya menjadi sangat miskin, bukan sangat miskin, melarat. Tidak punya siapa-siapa. Ayub 23 ayat 12. Ini yang membuat dia kuat, saudara. Dia katakan gini, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Yang membuat Ayub kuat bukan karena dia punya harta, karena hartanya sudah habis. Bukan karena dia punya banyak pegawai, karena pegawainya pun semua mati. Bukan karena istri yang bijaksana, karena istrinya pun mengolok dia. Bukan karena teman-temannya, karena teman-temannya pun salah pengertian tentang dia. Yang membuat Ayub kuat adalah ketika perintah dari bibirnya atau firman Tuhan tidak kulanggar. Kalau engkau tidak melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan, engkau akan kuat. Tapi begitu engkau melanggar firman Tuhan, engkau kekuatanmu itu lemah. Dalam sanubariku, dalam hatiku, kusimpan ucapan mulutnya, firmannya itu kusimpan. Maka saudara dan saya mulai hari ini tidak mau menyimpan omongan-omongan cibir orang lain, gak mau menyimpan omongan-omongan negatif orang lain, gak mau menyimpan perkataan-perkataan hoax orang lain. Saya mau menyimpan perkataan Tuhan dalam sanubariku. Amin. Katakan kiri kananmu, bro, simpan perkataan Tuhan dalam hatimu yang terbaik. Bilang, jangan simpan perlakuan orang. Jadi penyakit. Minimal sakit encok. Pegel ini bener. Lihat aja tulang-tulangnya nanti remah-remah semua rasanya. Makanya kalau saudara mulai encok-encok, pasti itu karena terlalu banyak kepahitan itu, saudara. Dan ujung-ujungnya nanti kanker, saudara. Serius. Secara medis sudah dibuktikan, orang yang banyak kepahitan besar kemungkinan kena kanker. Besar kemungkinan kena kanker. Tetapi orang yang merenungkan Taurat Tuhan, dia panjang umur. Kalau kita katakan, ada seorang hamba Tuhan, pendiri GBT, umurnya sampai 100 berapa tahun gitu. Iya, belum mati-mati, saudara. Dan tidak sakit-sakitan, sehat, kuat. Ditanya, Om, rahasianya apa? Setiap hari saya merenungkan firman, dia bilang. Tiap hari. Dia bisa lahap sampai berapa pasal satu hari, saudara. Jadi kalau saudara lihat handphone, udahlah berita-berita yang hoax-hoax itu. Kalaupun lihat berita-berita yang lucu-lucu aja lah, yang menghibur, yang terlalu serius-serius, alah, mending baca firman Tuhan. Amin. Amin. Maka saya kadang kalau kirim ke jemaat, kalau enggak firman ya berita-berita lucu aja, saudara. Aduh, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan, saudara. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan firman yang didengar. Bertindaklah sesuai dengan firman. Jangan firman Tuhan bilang A, kita lakukan B. Gak bisa. Dia katakan gini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya sebab katanya. Hati-hati perkataan. Kalau engkau bilang, gak mungkin saya bisa sembuh. Langsung iblis bilang, udah gak mungkin loh ya, tak plot. Tidak mungkin. Ketika Tuhan mau menolong, Tuhan, dia udah bilang gak mungkin loh. Oh gitu ya, ya udahlah. Gak mungkin anakku berubah lagi. Ketika Tuhan mau pulihkan anakmu, Tuhan itu profesional loh. Dia bertindak sesuai dengan keyakinanmu loh. Dia selalu bertindak sesuai dengan keyakinan kita. Iblis pun bertindak sesuai dengan keyakinan kita. Wanita ini berkata gini, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hidup mati manusia dikuasai lidah,
Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau pingin dapat yang terbaik dari Tuhan, perkatakanlah perkataan-perkataan yang baik terhadap hidupmu, perkatakanlah perkataan-perkataan yang baik terhadap jemaat, terhadap orang lain. Saya sekarang berubah doa saya, saudara. 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, tolonglah Tuhan berkati jemaat ini, tolonglah Tuhan pulihkan jemaat ini, tolonglah Tuhan biar jemaat ini dijamah Tuhan supaya bertobat. Tuhan tanya gini sama saya, udah berapa tahun lu doa kayak gitu? 25 tahun Tuhan. Lu pikir gua budek, kata Tuhan? Doamu itu aja? Lu terus gimana Tuhan? Dia bilang, sekarang kamu waktunya beriman dan mempercayai apa yang sudah kamu doakan. Sekarang doaku beda. Tuhan, aku percaya setiap jemaat ini keluarganya sudah dipulihkan Tuhan. Tuhan, aku percaya setiap jemaat yang sakit sekarang sudah mengalami kesembuhan. On proses, saya bilang. Tuhan, saya percaya setiap jemaat ini semua pekerjaannya diberkati Tuhan. Saya percaya anak-anak kami ini Tuhan, mereka bisa menemukan masa depan yang cerah. Itu doa saya setiap hari, saudara sekarang. Apa doamu? Ketika engkau berdoa, Tuhan, jamah suamiku supaya bertobat. Berarti dalam otakmu apa? Suamiku belum bertobat. Sehingga engkau memperlakukan dia sebagai orang yang belum bertobat. Makanya ribut terus. Kalau ribut terus gimana dia mau bertobat? Tuhan, tolonglah saya supaya saya diberkati Tuhan. Begitu engkau keluar, otakmu apa? Aku miskin. Mentalmu jadi mental miskin. Engkau tidak mau menabur karena dalam pikiran apa? Aku miskin. Tapi kalau kita punya mental kaya, kita belajar menabur. Ketika kita menabur, kita menuai. Jadi doa itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Wanita ini bilang gini, asal saya jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Begitu didengar Yesus masuk ke kampungnya, saudara ya. Orang bilang, weh, Yesus masuk kampung kita, woi. Pasti diteriakin banyak orang, betul nggak? Dari kamar dia pikir, dia intip, saudara. Wow, Yesus masuk ke kampung kami. Keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Aduh, nanti kalau saya keluar, kalau ketahuan, saya bisa dilempar batu sama orang. Tapi dia bilang, nggak peduli. Kalau saya di sini terus, saya mati. Kalaupun saya nanti jamah Yesus, mati juga, nggak apa-apa lah. Pokoknya saya sudah lakukan yang terbaik. Dia keluar dari kamar, bertindak. Berapa banyak orang Kristen, hidupmu nggak pernah berubah. Bukan karena Tuhan tidak buka jalan, karena engkau tidak berani bertindak. Engkau ragu. Sering kali saya lihat jemaat yang mau pelayanan di sini. Aduh kak, gak mungkin loh kak bisa pelayanan. Aduh kak, gak bisa loh kak. Aduh kak, tapi begitu dipaksa bisa gak? Bisa gak? Bisa, sebenarnya sudah Tuhan siapkan. Sebenarnya Tuhan sudah berkati. Sebenarnya Tuhan sudah mau pakai. Tapi kita tinggal melangkah, saudara. Bertindaklah apa yang kau imani. Jangan engkau beriman disembuhkan Tuhan tapi mentalmu mental penyakitan. Jangan engkau beriman engkau akan diberkati Tuhan tapi mentalmu mental orang miskin. Gak jadi. Wanita ini bertindak apa yang dia imani. Saya dengar berita tentang Yesus, dia menyembuhkan orang sakit. Harusnya saya bisa disembuhkan. Ya udah, saya datang aja. Karena itu, yang keempat, berani mengambil resiko. Halo? Segala sesuatu ada resikonya. Wanita ini tinggal di kamar, cepat atau lambat pasti mati. Dia menjamah jubah Yesus, ada kemungkinan mati enggak? Ada kemungkinan mati. Tapi ada kemungkinan sembuh di sini? Ada. Di sini ada kemungkinan sembuh? Enggak ada. Dia memilih keluar. Engkau mau mulai usaha, ada kemungkinan bangkrut? Ada. Ada kemungkinan berhasil? Ada. Engkau nggak mau buka usaha, ada kemungkinan berhasil?
ada. Nggak ada. Kalau engkau yakin Tuhan suruh, lakukan apapun resikonya. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, saudara. Itu aslinya bondo nekat, saudara. Cuman keyakinan bahwa Tuhan pasti tolong saya. Serius. Tapi ketika melangkah, mujizat datang. Melangkah, mujizat datang. Melangkah, mujizat datang. Pada waktu itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau. Melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu, engkau bertanya siapakah yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar dan mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, sambil tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika dia keluar, saudara, dia sudah perhitungkan, waduh, ada kemungkinan mati. Karena apa? Pasti saya akan melalui banyak orang nih. Tapi udahlah, mau mati-matilah. Dia senggol si A jadi najis, senggol si B jadi najis, senggol si C jadi najis, senggol si D jadi najis, senggol si F jadi najis. Tapi sampai satu titik dia jamah jubah Yesus. Begitu dia jamah, Alkitab katakan imannya menjadi kenyataan. Ada kuasa keluar dari tubuh Yesus, menjamah semua sel-sel yang sakit, saudara. Pendarahan dia tutup semua. Waduh, senang gak dia, saudara? Senang, dia kaget. Loh, kok udah gak ada pendarahan ya? Tiba-tiba Yesus tanya, siapa ya yang menjamah jubahku ya? Waduh, langsung teratap. Langsung, aduh, mati saya. Betul kan? Tadi saya pikir memang mau mati, ya udah matilah. Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Gemetar, saudara. Jujur enggak ya? Jujur enggak ya? Saudara, ketika engkau berdoa, ketika engkau bergumul, mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang peduli. Tapi engkau di kamar sendiri berdoa, menangis, meraung di hadapan Tuhan. Di depan orang mungkin kau kelihatan kuat, kelihatan hebat, kelihatan oke-oke saja. Tapi ketika engkau berdoa sendiri, Yesus tahu. Tidak ada yang tahu wanita ini lagi beriman. Tidak ada yang memberitahu, bahkan dia pun tidak memberitahu. Tetapi Yesus tahu. Dia tahu iman yang ada dalam hatimu. Dia tahu apa yang kau yakini. Kalau engkau yakin engkau bisa lebih baik, engkau pasti lebih baik. Kalau engkau yakin engkau pasti hancur, engkau akan hancur. Hati-hati dengan keyakinan. Dia gemetar, saudara. Tuhan, aku yang menjamah jubahmu. Ya kalau mati-matilah. Engkau tidak pelayanan, engkau tetap terluka. Engkau pelayanan, ada terluka, tapi engkau bisa dipulihkan Tuhan. Segala sesuatu ada risiko. Tapi ketika kita melangkah, saudara, ada kemungkinan Tuhan buat mujizat. Akibatnya dia sembuh. Bukan cuma dia sembuh, saudara. Ini yang membuat saya bangga, saudara. Dari orang najis, Tuhan mengangkat derajatnya. Dan Tuhan bilang apa? Hai anakku. Saudara, kalau Pak Jokowi, coba anak-anak muda, Joel, tiba-tiba Pak Jokowi bilang, nak, semangat ya nak, ditepuk kita. Bangga enggak, saudara? Bangganya luar biasa, betul enggak? Bila perlu
baju bekas tepukannya itu nggak dicuci sampai berbulan-bulan. Betul? Yesus yang sangat terkenal saat itu, sangat dikagumi banyak orang, bilang gini sama wanita najis, "Hai anakku." Wow. Saya waktu pertama kali bertobat, saudara, ketika saya berantakan hidup saya, jelas saya dengar seperti audible, Tuhan bilang gini, "Nah, aku mengasihimu. Aku punya rencana atas hidupmu." Itu mengubah seluruh hidup saya, saudara. Seperti ada sebuah kekuatan yang memampukan saya berhenti dari semua dosa-dosa saya. Kalau engkau terkoneksi dengan Tuhan, menyentuh Dia, masuk dalam hadiratnya, dan engkau dengar Dia berkata, "Nak, jangan takut." Itu cukup membuat semua ketakutanmu hilang, semua keraguanmu hilang. Ada banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup saya ketika sudah mulai menyerah, ketika sudah mulai putus asa, ketika pingin gak mau lagi pelayanan. Saya datang ke hadirat Tuhan. Jam 1 pagi, jam 2 pagi, saya nyembah, air mata jatuh. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Begitu Tuhan bilang, "Nak, aku mengasihimu. Tetap kuat." Waduh, semua belenggu itu rasanya putus, saudara. Akhirnya kita bisa melihat masa depan dengan penuh keberanian. Pagi hari ini saya rindu engkau bisa melihat masa depan dengan penuh keberanian, karena engkau berjumpa dengan Tuhan dan engkau mendengar Dia berkata, "Nak, jangan takut. You never alone. Kau tidak pernah sendiri. Aku selalu menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau." Dan yang terakhir, saudara, apa yang dilakukan wanita ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Iman wanita ini jadi inspirasi. Setelah peristiwa ini, saudara, nanti kalau saudara baca di Markus pasal 6. Tadi Markus berapa? Pasal 5. Di Markus pasal 6 dia bilang gini, kemanapun dia pergi, siapa? Yesus. Ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang apa? Meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan ngapain? Hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sebelumnya gak ada orang yang menjamah jubah Yesus sembuh. Ternyata tersiar kabar, "Wey, wanita pendarahan begitu jamah jubah Yesus, mereka sembuh. Yesus mau lewat ke desa kita. Yesus mau lewat ke kampung kita. Ayo kalian jajar semua ya. Kalian jajar semua ya. Nanti kalau Yesus lewat, cukup jamah jubahnya, pasti engkau sembuh." Dan semua orang yang menjamah jubahnya, Alkitab katakan sembuh. Perhatikan. Mungkin dulu hidupmu gak berarti. Mungkin dulu hidupmu gak dianggap. Mungkin hidupmu dianggap najis. Tapi ketika engkau berjumpa dengan Yesus, Tuhan pulihkan hidupmu. Dan diberkati Tuhan hidupmu. Dipakai Tuhan hidupmu. Sehingga semua keluargamu akan berkata gini, kita harus kayak Kevin itu loh. Ketika dia mengalami Tuhan, melayani Tuhan, hidupnya berubah loh. Kita harus seperti Mas Eko itu loh. Ayo kita tiru apa yang dia lakukan. Kita harus seperti Pak Gibson itu loh. Kita harus seperti Mas Paku itu loh. Kalau hidup kita menjadi inspirasi bagi banyak orang, gereja ini penuh gak? Penuh gak? Jangan sampai orang bilang gini, saudara. Jangan sampai kayak si X itu ya. Kelakuannya sih ya pelayanan, tapi kelakuannya kayak kucing garong. Engkau menghalangi orang datang kepada Tuhan.
Biar lewat hidup kita, orang tertarik datang kepada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduanku. Kenapa saya setiap ketemu orang, saya selalu ceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Supaya kamu mengalami apa yang saya alami bersama dengan Tuhan, engkau pun bisa alami. Dan apa yang kau alami bersama dengan Tuhan, keluarga-keluargamu itu pun akan mengalaminya. Dan orang akan tertarik datang kepada Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Thank you God. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah. Mari saudara, pandang Yesus. Dia Tuhan yang mengasihi engkau. Dia Tuhan yang akan menjawab setiap imanmu. Apapun pergumulanmu hari ini, katakan Tuhan, asal aku bisa berjumpa dengan Engkau, pasti hidupku dipulihkan. Harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, mungkin kau udah capek sama seperti wanita pendarahan ini. Kau lakukan banyak hal tapi hidupmu gak berubah-berubah. Yang kau butuhkan cuma satu, kau berjumpa dengan Yesus. Tapi untuk kau berjumpa dengan Yesus, engkau harus punya iman yang benar. Buang semua nilai-nilai yang ada dalam pikiranmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Trauma-traumamu lupakan. Percayai firman Tuhan sepenuhnya, biar firman itu bertumbuh menjadi iman dan melangkahlah sesuai dengan iman. Adakah saudara yang berkata, asal saya jamah jubahnya hari ini saya akan sembuh? Asal saya jamah jubahnya saya akan lepas dari segala belenggu dosa, kenajisan, percabulan, pornografi, kebencian, kepahitan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau engkau ada yang saat ini sedang mengharapkan, engkau udah capek dengan hidup dan engkau mengharapkan Tuhan pulihkan engkau, letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bagimu. Bapa, lihat iman anak-anak. Sama seperti wanita pendarahan ketika datang kepadamu dan mereka menjamah jubahmu, wanita ini sembuh. 12 tahun, mustahil dia bisa sembuh. Tapi ketika engkau menjamah, dia sembuh. Begitu juga dengan anak-anakmu tempat ini.
Apapun yang mereka sedang gumulkan selama ini yang membuat mereka capek, segala belenggu yang membelenggu mereka, baik itu masalah, baik itu dosa, baik itu ketakutan, baik itu kebencian, kepahitan, di dalam nama Yesus alirkan kuasa-Mu yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Kami percaya kesembuhan mengalir, kami percaya kemerdekaan mengalir, kami percaya pemulihan mengalir, kami percaya berkat-berkat-Mu mengalir dalam umat-Mu. Dan kami tidak sama lagi. Segala intimidasi iblis, segala kuk yang dipasang oleh iblis, aku patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini, karena Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. Ku berdoa Tulung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Tulung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. Ku berdoa Tulung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Tulung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami percaya kota kami kota yang diberkati oleh Tuhan. Kota kami kota yang dikasihi oleh Tuhan. Penduduk kota ini orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kau mati di atas kayu salib menebus dosa penduduk kota ini. Karena itu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Jelikan mata rohani penduduk kota ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja melawat kota ini. Roh Kudus sedang bekerja memulihkan kota ini. Dan Engkau sedang bekerja untuk membawa orang-orang yang datang kota ini untuk datang kepada Tuhan, memenuhi gereja-gereja Tuhan di kota ini. Dan kami percaya revival pasti terjadi di kota ini Tuhan. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini, dari yang tertinggi bupati, semua pegawai negeri sipil, semua jajaran-jajarannya, semua eksekutif, yudikatif, legislatif, kami berkati mereka. Berkati mereka dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana dalam mengelola kota ini Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat, menyatakan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat rencana pemilihan, baik itu kepala daerah maupun anggota DPRD. Tuhan, semuanya kami bawa di hadapan-Mu. Kami minta biar Tuhan yang bekerja, Kau menempatkan orang-orang yang tepat di pemerintahan Tuhan. Terima kasih Bapak, pulihkan ekonomi kota ini. Semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang merusak kota ini, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha di kota ini, biar mereka menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini, pulihkan umat Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat. Kami bersyukur, kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Engkau sudah menebus kami dan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih, kami percaya ada perlindungan Tuhan atas umat-Mu sepanjang minggu ini. Dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat.
Engkau yang membawa kami semakin mengenal Engkau. Engkau yang memberikan kami hati yang baru, hati yang taat dan setia kepada Tuhan, hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, hati yang mencintai Engkau. Engkau yang sudah memulihkan setiap rumah tangga. Kami percaya setiap hubungan suami istri dipulihkan oleh Tuhan, hubungan orang tua dengan anak dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya hubungan antar sama saudara Tuhan pulihkan. Kami juga percaya Tuhan Engkau yang memulihkan kesehatan jemaat ini. Kami percaya kesembuhan sedang mengalir, kesembuhan sedang mengalir kepada setiap jemaat yang sakit. Apapun sakit penyakitnya kami percaya disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Engkau memberkati jemaat ini seperti Engkau memberkati Yusuf kemanapun dia melangkah. Engkau memberkati jemaat ini sepanjang minggu ini, apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya Engkau sediakan berkat-berkat yang terbaik bagi mereka. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, Engkau curahkan berkat-Mu, Engkau halaukan belalang pelahap dari setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan Engkau pakai setiap umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Begitu juga dengan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan Engkau menitipkan mereka bagi kami. Kami percaya perlindungan Tuhan menjagai anak-anak kami dari pengaruh dunia yang jahat, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Bahkan Engkau akan pakai anak-anak kami menjadi berkat bagi kota ini, bagi generasi mereka. Roh-Mu ada dalam hidup mereka. Kemanapun mereka melangkah, tanda-tanda ajaib menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami. Begitu juga dengan Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Engkau yang mempertemukan kami dengan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau perhitungkan sebagai kebenaran yang sudah mereka lakukan. Engkau yang melindungi mereka dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Engkau yang membawa hati mereka melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau yang sudah memulihkan rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu itu yang memerintah dalam rumah tangga mereka. Engkau yang terus memulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Kami percaya Engkau mengasihi, Engkau menjamah, Roh Kudus jamah mereka, bahwa mereka mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang sepanjang minggu ini, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, buat ibadah kami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Jangan takut, lakukanlah apa yang Tuhan buat dalam hatimu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini pasti menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Kami